Dengan ambisinya dia yang sangat gede ini, dia memutuskan untuk bikin sebuah karya baru yang dinamakan dengan ring piston. Ring piston ini hancur 2 kali gara-gara perang itu. Setelah konflik itu selesai, Jepang lah kena bencana alam. Nah ini gue kalau jadi Seiichiro tuh kayak hari ini gue bakal bawain cerita di episode ke-12. Gue sangat amat percaya dengan peribahasa yang namanya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Inilah yang akan kita bawain cerita di hari ini. Adalah satu bocil bernama Seiichiro Honda. Di bocah males-malesan sekolah, sama buku dia benci bener dia. Pokoknya kalau suruh belajar nggak mau dia. Tapi siapa sangka kalau bocah semales dan senakal ini adalah orang yang menciptakan salah satu merek besar ternama yang masih kita nikmatin sampai sekarang, Honda. Tapi dibalik cerita sukses dia, struggle dia bener-bener sesuai dengan yang gue bilang di awal. Dia nyoba usaha satu gagal, coba lagi. Perusahaannya udah berhasil, gede. Perang dunia kedua di Jepang, hancur perusahaannya. Bangun lagi, setahun dari sana, gempa bumi di Jepang. Kayak gak ada habisnya gitu cobaan dia. Penasaran gimana ceritanya? Push like dulu, siapin kopi dan cemilan. Sini gue ceritain. Di tahun 1906 di Jepang, di dekat-dekat dengan Gunung Fuji adalah satu desa, namanya Desa Komio. Di Desa Komio ini adalah satu laki-laki kurus kecil yang namanya Seiichiro Honda. Nih, ini bocilnya bakal kita ceritain hari ini. Nah, di bocil ini terlahir dari seorang pria dari Jepang sana yang namanya Gihei Honda. Gihei Honda ini kerjaannya tuh kayak montir gitu, tapi montir keliling desa, montir sepeda by the way ya, karena zaman itu 1906. Nah, Seiichiro inilah punya ibu yang namanya adalah Miku Honda. Miku Honda ini kerjaannya tenun kain. Kehidupan keluarga kecil yang ada di Jepang ini benar-benar sederhana, jauh dari kata sederhana bahkan. Karena si Seiichiro ini anak pertama, anak sulung dari 6 bersaudara. Tapi karena situasinya krisis dan segala macam, anak 5 yang lain ini meninggal. Si salah satu nih Seiichiro Honda. Nah, lu bisa bayangin lah sesulit apa keluarga ini zaman itu. Tapi yang tidak pernah kita sangka, di tengah situasi yang begitu, nih bocil adalah salah satu nama yang sampai sekarang bahkan kalian masih pakai produk-produknya. Tapi sosok yang sehebat Seiichiro Honda ini, wah ini bocah kecilnya ngeselin soalnya. Ini bocah sekolah kagak mau. Dia sama buku tuh bosen. Sekolah kagak mau dia. Menurut dia sekolah skemes. Jadi si Seiichiro itu ngerasa kalau buku tuh ngebosenin. Dia ngelihat angka sama huruf tuh apa ya, kayak sesuatu yang kaku gitu menurut dia. Dia nggak suka sesuatu yang formal. Udahnya miskin nggak mau sekolah. Kayak mana? Kamu nanti gede mau jadi apa gitu. Tapi untungnya dia ada di satu keluarga yang memang mendukung. Bapaknya tidak pernah menyalahkan kalau dia nggak sekolah. Dia dibebaskan, sesuai passion lu aja lah. Lu sukanya apa? Si Seiichiro ini sukanya sama mesin. Ini bocah dia sama mesin tuh kayak kita ngeliat cewek gitu maksudnya. Ngeliat mobil tuh dikejar sama dia. Oli, siapa sih yang mau oli kalau nggak lagi 17-an? Nah, si Seiichiro ini oli di mesin tuh sampai dipegang sama dia, diperhatiin teksturnya gitu-gitu. Se-excited itu dia sama dunia otomotif. Nah, terus kalau si Seiichiro ini nggak sekolah ngapain bang? Nah, Seiichiro Honda ini kalau nggak sekolah dari kecil nih, perhatiin aja dia bapaknya. Bapaknya berdiri sepeda, kemana ngikut, dia diperhatiin sama dia bapaknya ngerjain apa gitu. Emang jiwa-jiwa penemunya udah kelihatan dari bocil. Pas umurnya si Seiichiro ini 8 tahun, itu di tahun 1914, dia spesifik tuh suka sama yang namanya mesin. Segitu cintanya dia sama mesin, tiap dia ngeliat mobil dikejar sama dia, diperhatiin sambil angan-angan kepala dia tuh kayak, suatu saat aku bikin sendiri nih mesin mobil begini nih. Dan keinginannya si Seiichiro ini tidak pernah berubah. Dari muda dia udah senang ngeliatin bapaknya di bengkel kan. Dia segitu senangnya sama mesin tuh, dia apa berpikir dalam kepala dia tuh kayak mana caranya mesin ini bekerja, kayak mana caranya roda ini muter. Dan dia ngelamunin itu tuh bukan kayak 5 menit gabut gitu. Dia bener-bener berjam-jam mikirin mesin tuh gimana caranya mesin ini bisa hidup. Nah, long story short, umurnya lah masuk ke 15. Itu di tahun 1922. Merantaulah dia ke Tokyo. Cuman gara-gara satu tadi, dia mau mewujudin keinginan dia untuk bisa bikin mesin sendiri kayak tadi. Dia merantau ke Tokyo tuh untuk jadi montir. Long story short, berangkatlah dia ke Tokyo. Nah, yang gue belum cerita, awal mula berangkat dia ke Tokyo itu gara-gara di bengkel bapaknya dia lah ngelihat satu iklan. Adalah satu bengkel namanya Art Sokai yang lagi infolocker gitu lah. Nah, menurut dia, ini dia nih kesempatan emas yang gak bakal gue lewatin nih.
Kalau gue bisa ke Art Sokai, mimpi-mimpi gue semuanya bisa kewujud di sini. Gue mungkin bakalan lebih sering tektok sama mesin dan mungkin gue bisa jadi montir yang hebat di sana. Itulah bekal dia kenapa dia cabut dari rumah. Tapi ternyata motivasi dia yang menggebu-gebu itu tuh patah. Begitu dia sampai di Art Sokai, enggak lah jadi montir yang handal, dia malah ditugasin untuk jaga anak kecil sama jadi tukang bersih-bersih. Kecewa lah nih bocah. Ilah gue kesini pengen jadi montir handal malah suruh begini, gak sesuai sama ekspektasi dia. Karena dia ngerasa ini bukan kerjaan gue nih. Kecewa lah dia karena gak sesuai sama ekspektasinya. Bengong dia di depan teras, gak tahu nih tujuan gue nih salah gak ya keputusan gue ninggalin rumah kesini gitu. Tapi balik lagi, ambisi dia ini gak pernah luntur. Dia lah bilang sama diri sendiri, gue gak bisa nih begini-begini terus. Gue gak boleh pulang dengan tangan kosong. Diam-diam Soichiro ini kalau di bengkel dia ngeliatin mekanik-mekanik senior, kayak mana cara mereka ngerjain mesin lah, kayak mana cara mereka bekerja lah. Sampai ada satu waktu dia tuh diem-diem gitu ya, nabung buat nyewa buku-buku yang ada di perpus. Bukunya bukan tentang pendidikan formal segala macam, balik lagi mesin lagi yang pengen dia tahu gitu. Dia pengen tahu sistem pembakaran ini kayak mana cara bekerjanya. Tapi balik lagi teman-teman, yang Soichiro baca kan benar-benar cuma sebatas teori aja nih. Sedangkan teori yang bagus tanpa praktek ya nihil. Bingung dah kayak mana nih, aku udah dapat ilmunya cuma gak bisa praktek, kayak mana juga nih, gak bisa juga aku nih. Sampai akhirnya waktu Soichiro ini lagi beres-beres di bengkel, dia lagi ngepel tuh, tim mekanik yang ada di bengkel kekurangan lah orang. Suruh bantu dulu nih si Soichiro nih awal-awalnya. Nah dari situ dia awalnya punya akses untuk bisa masuk ke ranah otomotif. Adalah satu mobil di bengkel itu, mobil merek Ford T1908. Satu bengkel tuh udah nyerah nih mekanik. Ini gak bisa nih, kayak mana cara benerin mobil ini. Karena nih mobil tuh terkenal paling susah untuk diotak-atik. Yang gak mekanik-mekanik senior ini sadar, datangnya si Soichiro ini ternyata bisa menyelesaikan masalah yang ada di mobil itu. Dan dalam waktu yang cepat. Bingung lah mereka loh. Ini bocah ngasuh anak kecil sama ngepel-ngepel kenapa bisa mekanik nih. Nah sepanjang 1922 sampai 1928 itu adalah masa dia magang di bengkel itu. Nah sepanjang dia magang di bengkel Art Sokai tadi, pemilik bengkel Art Sokai yang namanya adalah Yuzo Sakahibara, dia mulai ngeliat nih skill yang dimiliki sama si Soichiro. Soichiro nih boljuk boleh nih ilmunya nih. Bahkan Yuzo nih ngerasa kalau emang Soichiro ini memang dunianya harusnya di otomotif. Kenapa nggak dari dulu? Nah di tahun 1924 sama si Yuzo nih diajak lah si Soichiro ini. Lu ikut gue aja, kita lagi mau garap mobil balap yang namanya Curtiss Racer. Curtiss Racer ini kenapa namanya Curtiss Racer? Karena nih mobil tuh mesinnya diambil dari pesawat Curtiss One. Ini mobil bukan sembarang mobil teman-teman, karena ini mobil yang digarap sama Art Sokai ini berhasil menang di beberapa kejuaraan. Nah di tahun yang sama Soichiro Honda ini lah nikah lah dia. Dari bocil kita udah masuk ke dia remaja, sekarang masuk ke romansanya. Di tahun yang sama ini nikahlah dia sama salah satu perempuan yang punya background latar belakang yang berbeda banget sama Soichiro. Namanya adalah Sachi. Nah Sachi ini benar-benar bertolak belakang sama Soichiro. Rebel gitu kan kalau Soichiro kan. Nah, kalau Sachi ini beda, dia tutur katanya lembut, pinter komunikasinya, kombinasi yang tepat. Karena nanti hasil karya-karya yang bagus dari Soichiro ini kalau tidak dikomunikasikan dengan bagus itu berbahaya. Ya, setelah menikah, nah bos dia yang lama nih, yang si Yuzo tadi, karena Yuzo ngerasa ini bocah berbakat banget nih, kayaknya kalau gue ekspansi bisnis berhasil nih sama dia partneran. Dia lah dikasih tantangan besar sama Yuzo. Art Sokai, bengkel yang udah gede ini, bukalah kita cabang. Kau bukalah Art Sokai ini di kampung halamanmu sendiri, tapi lu sendiri yang kelola. Gue tadi lupa nyebutin teman-teman, kalau jadi kan tadi dia lahir di sebuah desa nih, kecamatan gitulah ya, kecamatan ini namanya Hanamatsu. Nah bengkel Art Sokai cabangnya itu di Hanamatsu. Dapat tantangan itu, Soichiro Honda lah seneng banget dia, karena emang tujuan awal dia tadi ke Tokyo itu, dia pengen jadi mekanik yang besar, dia pengen punya sendiri gitu ya. Akhirnya lah terwujud dia, dikasih amanah yang besar, dikasih tanggung jawab yang gede untuk buka sendiri. Nggak pikir panjang, dia diterima. Baliklah dia pulang kampung halamannya, bikinlah sendiri bengkel itu. Dari sinilah dia mulai memimpin Art Sokai versi dia sendiri. Karena pikir dia ini punya gue sendiri, bebas-bebas gue lah gitu ya. Nemulah dia salah satu filosofi yang menurut gue ini sangat bagus ya. Filosofinya adalah menerima semua kerusakan mobil, bahkan yang bengkel lain tidak bisa mengatasi. Gue gila. Ini namanya bagus dan mematikan usaha orang lain. Tapi itu tadi kenapa gue bilang bagus ya. Biasanya orang kalau ngerjain sesuatu yang bukan dia bisa kan nggak mau gitu ya. Kalau menurut si Soichiro Honda ini, kalau gue bisa menemukan kasus kerusakan mobil, motor atau segala macam yang nggak
bisa diatasi nama bengkel lain, justru itu jadi celah buat dia untuk belajar. Setelah berhasil dengan mimpinya punya bengkel sendiri di kampung halamannya, sesuatu yang sampai sekarang kita masih sering lihat dan kita nikmati bahkan barangnya. Zaman itu 1920 sampai 1930 di Jepang itu semua orang tuh masih pakai pelek yang terbuat dari kayu. Nah, si Soichiro Honda ini ngeliat lah nih. Ini kan kalau pakai kayu, kalau kena lubang, hantam lubang pecah kali ya. Dia ngeliat itu sebagai peluang. Pertama kalilah dia cetusin pelek jari-jari yang terbuat dari logam, yang kita sekarang semuanya tahu. Karya dia satu ini waktu itu benar-benar revolusioner lah. Udah mah lebih kuat, terus bikin kendaraan tuh akselerasinya lebih stabil. Dari karya dia yang ini laku keras lah tuh penjualannya. Bahkan gak cuma di Jepang, ini bahkan sampai diekspor ke luar negeri. Dari sinilah dia punya hak paten pertamanya di usia 30. Gila, gak kerasa ya, dari tadi kita nyeritain dia 15 tahun 8 tahun, sekarang udah 30 tahun. Di karya velg ini Soichiro Honda kan sukses besar tuh. Wah, mulai besar kepala dan mulai congkak nih bocah nih. Gini doang nih, permasalahan otomotif udah bisa gua atasi nih. Karena karyanya meledak, overconfident dia, percaya dirinya tuh gak terbendung lagi. Dia mulai ngerasa kayak, gue butuh tantangan baru nih, pelek udah beres nih. Dengan ambisinya dia yang sangat gede ini, dia memutuskan untuk bikin sebuah karya baru yang dinamakan dengan ring piston. Dengan ambisi dia yang gede, di tahun 1937 mulailah dia ekspansi bisnisnya, mendirikan perusahaan baru yang bernama Tokai Seiki. Ngelihat suaminya yang punya ambisi yang begitu gede, kan gue bilang tadi kan istrinya kan support system terbaik nih. Si Sachi ini nge-support apa yang dilakuin sama suaminya. Gak apa-apa yang, kita bikin aja nih Tokai Seiki makin gede. Kau pakailah semua harta bendaku ini untuk bikin perusahaan ini. Motivasi dia makin gede. Udahnya punya ambisi yang besar, disupport pula sama istrinya. Makin pede dia untuk bikin ring piston ini. Walaupun sebetulnya dia harus benar-benar belajar lagi nih dari awal. Dia harus belajar sendiri soal metal, kayak mana cara dia ngolah logam yang sebelumnya dia belum pernah pelajarin sama sekali. Long story short, akhirnya jadilah satu produk dia, prototype dia, namanya adalah ring piston. Dengan percaya dirinya dia, ring piston adalah dibawa ke Toyota. Dia yakin pelek gua aja mendunia nih, masa prototype gua enggak? Diantarlah prototype itu ke Toyota. Cuman kadang-kadang niat tidak selalu berbanding lurus sama harapan. Ditolaklah sama Toyota karena dianggap ini tidak memenuhi standar. Ya, sedih lagi nih bocil. Dan gara-gara penolakan ini, aduh, kayak mana nih gue bilang sama bini gue ya, aduh yang sorry banget nih yang nih prototipe kita ditolak sama Toyota, harta bendamu udah hilang lagi ya, gimana nih. Pusing dia, frustasi, dia balik lagi ke titik rendah dia kayak waktu usia dia masih 15 tahun tadi. Tapi balik lagi karena emang Soichiro ini punya ambisi segitunya sama mesin, gak nyerah dia. Sampai akhirnya Soichiro inilah belajar dia. Bocah yang dari kecil paling sebel sama tulisan dan buku akhirnya belajar. Karena dia punya keinginan yang tadi ya. Akhirnya masuklah dia ke sebuah perguruan tinggi teknik. Disclaimer dulu teman-teman. Jadi zaman itu bukan kuliah namanya, kayak sekolah kejuruan gitulah ya. Belajar dia di sana 2 tahun kurang lebih selama dia belajar, dan dia tidak menemukan apa tujuan dia ke sana. Dia pengennya gue dapat materi dan juga ilmu baru dari sini langsung praktek. Di sana dia cuma dapat teori aja, nggak ada prakteknya, cabut dia dari sana. Apa sih ini nggak jelas aja, belajar apa nih? Tapi dia masih tetap gigih dia. Dia belajar, cobain lagi gagal, cobain lagi gagal, cobain lagi gagal. Dia coba itu berkali-kali sampai pada akhirnya Soichiro Honda ini berhasil nyempurnain ring piston impian dia ini. Sampai akhirnya ring piston yang dia buat ini diterima dan diakui. Senang dong dia, pasti senang karena usia dia selalu begitu ya. Nyoba gagal berhasil, nyoba gagal berhasil. Dan untuk kedua kalinya karya dia diakui. Tapi sayangnya teman-teman, di 1944 waktu lagi jaya-jayanya dia nih, waktu itu pas pecah-pecahnya Perang Dunia Kedua. Pabrik Tokai Seiki dia ini, pabrik ring piston ini hancur 2 kali gara-gara perang itu. Yang pertama waktu itu adalah pesawat B-29 punya Mama Rika terbang di langit Jepang dan bukan kena lagi nih, emang sengaja pabriknya si Tokai Seiki ini ditargetin karena menurutnya wah ini inovasi berbahaya nih. Semua mimpi dia, semua kegagalan dia yang coba sampai berhasil hancur lebur di hari itu. Setelah konflik itu selesai, tuh bengkel mulai diberesin lagi sama dia. Tapi tidak berselang waktu lama, 1945, Jepang lah kena bencana alam. Ini gue kalau jadi Seiichi itu kayak anjing. Terjadilah gempa bumi besar di sana. Jadi semua bengkel perusahaan yang dia punya rata lah sama tanah. Ya reset season nih. Ini benar-benar dia kayak balik ke mimpi dia pertama kali nyumin oli tadi itu loh. Benar-benar balik ke titik rendah dia lagi nih.
Saat kejadian itu dia kehilangan semuanya, dia bahkan hampir bangkrut. Dia jual mobil pribadinya hanya untuk bisa menyambung hidup. Bahkan ini keputusan paling berat harusnya sepanjang karir hidup dia. Dia bahkan jual sisa-sisa reruntuhan dari pabrik dia Tokai Seiki ini ke Toyota. Kayak udah nyerah aja gitu dia sama dunia otomotif. Padahal kan kita semua tahu kalau itu adalah mimpi dia dari kecil. Nah, hasil penjualan ini sekaligus jadi penutup pahit babak hidup dia lah. Tapi semua sisa dari penjualan ke Toyota tadi, inilah yang jadi modal terakhir dia untuk memulai lagi dari nol. Udah bingung tuh mau mulai lagi dari mana. Dia cuma punya modal terakhirnya dia cuma punya modal duit terakhirnya dari jual ke Toyota tadi. Ya abis perang apa sih yang mau kita lakuin gitu ya. Bingung lah dia mau kayak mana nih, duit terakhir nih mau kuputar buat jadi apa nih. Kesempatan gagalku udah makin dikit karena usianya makin tua, apalagi dia udah punya saci. Tapi itulah yang membedakan dia sama kita semua. Segala hal dilakuin sama Soichiro. Nah, jadi setelah selesai perang itu adalah satu momen dia lagi main ke rumah temennya. Di sana, dia lah ngeliat satu contoh mesin generator radio tentara di rumah temennya. Momen ini yang bikin kepala dia nih mikir lagi nih, peluang nih, duit lagi nih. Berbekal motivasi itu, kepo lah dia, ini alat dari mana stoknya. Dicarilah sama dia, ketemulah produsen mesin yang bernama Mikuni Shoko Company. Perusahaan ini, Mikuni Shoko Company ini dia ngumpulin sisa-sisa limbah dari peperangan yang gak kepake lagi. Nah, dari perusahaan inilah Soichiro ini berhasil ngerakit 500 unit totalnya mesin pemancar radio kecil. Lah, kenapa jadi mesin pemancar radio kecil, Bang? Katanya si Soichiro ini excitednya sama mesin. Nah, justru di sini teman-teman. Jadi di tahun 1946 dari sisa modal-modal itulah dia mulai mendirikan Honda Technical Research Institute. Inilah yang jadi cikal bakal perusahaan besarnya sampai sekarang. Nah, ide gilanya lah lahir dari sini. Setelah perang itu dia ngelihat semua alat transportasi itu ya manual kayak sepeda digoes biasa gitu ya. Mikir lagi nih dia nih. Ini generator gua kalau gua combine atau gua pasangin ke sepeda jadi gokil nih hasilnya nih. Karena waktu itu kalau mau cepet juga ada, tapi harus pakai api dan segala macam. Repot lah. Dia lah punya terobosan baru dari generator tadi ke sepeda. Terlebih ini alat kalau dikombin sama sepeda jadi alat transportasi yang harganya waktu itu bahkan bisa dikatakan murah daripada beberapa yang lain. Nah, jadilah dari kombinasi sepeda dan juga mesin generator dia ini jadilah hasilnya sepeda motor atau yang dulu kita sebut dengan Honda Type A. Wah, dipikir ini penemuan baru nih, lebih murah gitu ya, fungsinya juga sama. Laku keras lah tuh produk dia. 500 tadi itu habis. Dan karena dirasa ini demand-nya tinggi, otak bisnisnya jalan lagi. Nah, ini gue harus bikin ini secara massal, produksinya biar lebih banyak. Kayak mana caranya dia harus produksi ini secara massal dengan kualitas yang bagus dalam kondisi situasi yang setelah perang. Nah, di sini Soichiro tuh sadar betul dia kalau gue pakai metode lama nih, sand casting, ini nggak akan berhasil. Terlebih dia juga nggak mau nih niru produsen motor lain. Tapi justru ide gila dia itu muncul di waktu-waktu begini nih. Sebaliknya dia malah mengadaptasi ide gila lagi nih yang disebut dengan die casting. Nah, die casting ini asalnya dari industri tekstil. Kenapa gitu, Bang? Karena dia ngerasa kalau teknik ini dirasa lebih maju dalam hal presisi manufaktur yang ada di Jepang waktu itu. Dari teknik die casting inilah berhasil lah dia produksi Honda Type A tadi. Dia bisa produksi dalam jumlah yang banyak. Dia berusaha produksi massal. Dari sinilah dia kumpulin modal tuh. Jadi selangnya 2 tahun lah, 1946, 47, 48. Kekumpul lah semua modal itu. Akhirnya dia bikin satu perusahaan. Perusahaan itu yang selama ini kita kenal, Honda Motor Company. Dari perusahaan ini dia rilislah motor pertamanya yang disebut dengan Dream atau Type D. Type D ini motor apa yang lebih gampang kita kenal? Motor-motor 2 tak. Dan ini laku keras karena dirasa harganya pas sesuai dengan kebutuhan. Karena situasi waktu habis perang kan ya ekonomi belum benar-benar sepenuhnya membaik gitu ya. Meskipun perusahaan Honda Company tadi udah berdiri, tapi Soichiro ini sadar sama kekurangan dia sendiri. Maksudnya ini perusahaan udah jalan, tapi Soichiro itu kan kalau dari kecil kita tahu dia excitednya sama mesin. Dia sadar betul kalau dia bisa soal mesin dan soal teknik. Tapi sekarang udah perusahaan nih, bisnis. Dialah butuh partner untuk bisa ngelola perusahaan dia ini. Setahun dari situ, 1949, ketemulah dia sama satu partner. Namanya adalah Takeo Fujisawa.
Dia ini seorang pebisnis yang handal gitu lah. Emang pakem dia di sana gitu ya. Bikinlah kesepakatan nih antara Seiichiro sama Takeo. Lau ngurus bisnis, gua ngurus teknis. Pokoknya segala macam yang soal produk biar gua aja yang ngurus. Lu urus bagian marketing dan segala macamnya. Nah, sepakatlah dia di sana. Tapi yang namanya bisnis kan dinamis ya. Si Takeo ini ngerasa kayak motor lu nih 2 tak nih berisik lu lihat-lihat. Kayak gak cocok gitu sama lingkungan kita gitu ya. Bahkan beberapa orang kalau kita lempar tester ada yang suka dengan mesin lu bagus nih tapi berisik di telinga, gak ramah sama lingkungan. Makanya disaranin lama dia untuk bikin mesin lain selain 2 tak. Jadilah 4 tak yang kita kenal sampai sekarang. Oke, suaranya lebih halus, secara fungsi sama. Ya walaupun begitu dari dulu dan sekarang sama teman-teman. Di zaman sekarang kan sama ya. Ada aja gitu orang yang memang senang matic. Tapi pecinta motor 2 tak dari dulu sampai sekarang sama, masih ada juga. Nah, tapi ada cerita lucu nih sebelum terjadinya 4 tak ini. Jadi awalnya tuh Seiichiro tuh nggak terima, dia marah dia. Karena kesepakatan awal kan udah, lo nggak usah ngeribetin urusan mesin, biar gua aja yang bikin, lo ngurusin bisnisnya aja gitu. Taknya nggak usah ikut campur lah pokoknya mah. Wah, tektok gede tuh mereka tuh. Ya udahlah, ini mau kayak mana nih? Mau bisnis kita gede apa enggak? Kalau ngomongin duit, si Seiichiro diem deh. Sampai akhirnya pada tahun 1951 rilislah tuh produk baru namanya Dream Type E. Kalau tadi kan Type D itu 2 taknya, Type E-nya 4 taknya. Nah, di tahun-tahun ini semua produsen-produsen mesin di merek-merek lain mulailah ngikut 4 tak. Nah, ini Seiichiro nggak pernah nyangka ini kalau gua bebal nih nggak jadi nih inovasi baru nih. Nah, tapi karena ngelihat semua produsen motor nih pada bikin 4 tak, kesel nih mereka berdua nih. Kita yang debat, kita yang masalah ribut dari kemarin, malah semua orang pada pakai sekarang. Mikirlah mereka berdua nih, kayaknya kita harus butuh terobosan baru. Diciptakanlah satu motor baru nih sama mereka. Kalau motor-motor yang tadi itu tidak bisa digunakan oleh semua orang, mungkin laki-laki aja yang bisa pegang, yang bisa pakai. Dialah punya inovasi baru. Kayak mana kalau kita bikin motor yang bisa digunakan oleh semua kalangan, termasuk ibu-ibu. Lahirlah satu produk baru yang disebut dengan Honda Super Cup. Bukan cuma ramah di semua kalangan, bahkan motor ini memang sengaja didesain, diciptakan untuk siapapun yang bahkan belum pernah naik sepeda motor. Dia cuma butuh adaptasi bentar juga pasti bisa pakai nih kendaraan gitu ya. Ini terjadinya di tahun 1958. Di tahun itu tuh yang lagi hype tuh motor-motor gede kayak Harley Davidson, motor-motor kopling gitulah. Nah, Seiichiro ini sama partnernya tadi justru dia ngelawan arus. Kayak mana caranya kita bisa bikin motor transmisi nggak ada kopling, lebih nyaman dan lebih ramah lingkungan. Nah, mungkin motor-motor inilah pelopor pertama kali kita ngeliat Supra X, Karisma, Legenda dan segala macam. Nah, dari situlah mereka bikin satu iklan dengan tagline yang sangat unik. Tagline-nya adalah "You meet the nice people on a Honda". Kenapa tagline-nya begitu, Bang? Jadi brandingan dia itu pengennya pokoknya semua orang yang pakai produk mereka ini adalah orang-orang yang ramah, cocok untuk semua orang. Karena kan kalau image-nya motor gede kan arogan ya. Nah, gitulah dia. Pintar nih mereka berdua nih. Dan strategi ini pun berhasil. Gara-gara produk dia nih muncul nih 4 tak ini, dia lah berhasil ngebantai produsen motor-motor gede dan beberapa merek-merek motor gede yang lain yang ada di Amerika. Jadilah Honda ini produsen motor terbesar di dunia. Sampai sekarang kita masih nikmatin produk-produknya. Gua ada Beat, lo ada apa? Kayak hampir nggak mungkin kita nggak lihat Honda sekarang. Gak butuh waktu lama Honda berkembang jadi raksasa otomotif di dunia karena memang karakternya si Seiichiro ini unik teman-teman. Jadi tipikal beliau ini perfeksionis. Tadi ada beberapa yang gak gue ceritain. Jadi selama dia pegang bengkel dan dia pegang perusahaannya, dia ini tipikal bos yang kalau kerjaannya karyawannya tidak sesuai sama yang dia mau, karena dia perfeksionis tadi, pak gitu dia. Ringan tangan lah. Itu yang bikin karyawan dia tuh banyak masuk banyak keluar. Tapi orang-orang yang masih netep sama dia justru jadi mekanik-mekanik yang handal. Tapi semakin dia tua justru itulah yang bikin dia menyesal. Kayak gue terlalu terlalu pakpok-pakpok deh gitu. Di balik cerita dan sikap dia tadi ada filosofi yang bagus teman-teman. Jadi kalau umumnya di negara mana gitu orang tua tuh ngewarisin ke anak harta dan juga perusahaan, nah si Seiichiro ini beda. Dia bahkan berjanji sama diri sendiri, anak-anak gua nanti, gua nggak mau nih anti dinasti gua. Kalau mereka nggak ada passionnya sama mesin, dia nggak ngerti sama perusahaan Honda yang udah gua susah payah nih gua bangun, mending nggak usah. Karena menurut mereka ini perusahaan Honda harus ada di tangan pemimpin yang baik, yang terbaik, bukan karena garis keturunan keluarga.
Ih. Kok bisa ada orang punya filosofi hidup begini sih? Bukannya Jadi kader. sepanjang hidupnya si Seiichiro Honda ini, dia sudah punya hak paten itu ada sekitar 100. Nah, sampailah dia memutuskan untuk pensiun di tahun 1973. Tapi apakah dia berhenti sampai sini? Enggak.